Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 kelas 1A PJJ PGMI akan mempresentasikan tugas makalah yang berjudul Kedudukan Filsafat dengan Ilmu-ilmu Lainnya. Oke, langsung saja. Ilmu filsafat adalah ilmu yang menunjukkan bagaimana upaya manusia yang tidak pernah menyerah untuk menentukan kebenaran atau kenyataan secara kritis, mendasar, dan integral. Sebagai ilmu yang khusus, berusaha memahami esensi, asal, dan tujuan segala realitas. Filsafat memiliki posisi yang unik untuk terkait dengan ilmu pengetahuan lainnya. Ilmu pengetahuan adalah kumpulan pemahaman manusia mengenai alam semestanya, disusun secara teratur berdasarkan logika. Dalam konteks ini, filsafat tidak hanya berperan sebagai ilmu normatif yang memberikan nilai panduan etis, tetapi juga sebagai ilmu retriektif yang mempertanyakan asumsi-asumsi dasar metodologi yang diterapkan dalam berbagai disiplin ilmu. Next, rumusan masalah. Di sini terdapat 6 rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana filsafat dapat dipahami sebagai ilmu fundamental yang mendasari ilmu-ilmu lainnya. Yang kedua, dalam aspek apa filsafat memiliki perbedaan dan kesamaan dengan ilmu empiris serta humaniora. Ketiga, bagaimana filsafat berkontribusi dalam merumuskan prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang menjadi fondasi bagi ilmu pengetahuan. Dan yang keempat, apa fungsi filsafat dalam menganalisis metodologi dan epistemologi ilmu pengetahuan? Yang kelima, bagaimana keterkaitan dialektis antar filsafat dan perkembangan ilmu pengetahuan modern? Dan yang keenam, apakah filsafat memberikan batasan atau justru memperluas jangkauan ilmu-ilmu lainnya? Oke, tujuan penelitian. Penelitian yang dilakukan yaitu pendidikan masyarakat bagaimana kedudukan teori filsafat ilmu manajemen dalam Islam. 1. Menguraikan posisi filsafat sebagai dasar pemikiran dan landasan teori untuk berbagai ilmu pengetahuan. 2. Membandingkan dan menjelaskan perbedaan dan persamaan antara filsafat dan ilmu empiris serta humaniora. 3. Menjelaskan bagaimana filsafat berkontribusi dalam pembentukan nilai, prinsip, dan asumsi pengetahuan. Keempat, menganalisis peran filsafat dalam pengembangan metodologi ilmiah dan epistemologi. 5. Menyelidiki hubungan timbal balik antara filsafat dan ilmu pengetahuan modern, khususnya dalam menghadapi perkembangan teknologi. Dan yang keenam, mengidentifikasikan bagaimana filsafat menetapkan batas serta memperluas cakupan ilmu pengetahuan. Adapun manfaat penelitian sebagai berikut. Yang pertama, menguraikan posisi filsafat sebagai landasan pemikiran dan teori untuk berbagai disiplin ilmu. Yang kedua, membandingkan serta menjelaskan perbedaan dan persamaan antara filsafat dan ilmu empiris serta humaniora. Yang ketiga, menjelaskan kontribusi filsafat dalam membentuk nilai, prinsip, dan asumsi dasar ilmu pengetahuan. Yang keempat, menganalisis peran filsafat dalam mengembangkan metodologi ilmiah dan epistemologi. Yang kelima, menyelidiki interaksi antara filsafat dan ilmu pengetahuan modern, terutama dalam menghadapi kemajuan teknologi. Yang keenam, mengidentifikasi bagaimana filsafat menetapkan batasan dan memperluas ruang lingkup ilmu pengetahuan. Yang ketujuh, membahas peran filsafat dalam membangun sikap kritis, relaktif, dan analitis dalam proses pengembangan ilmu. Yang ke-8, mengkaji kontribusi filsafat dalam mengatasi masalah etika dan moral yang muncul di berbagai bidang ilmu dan teknologi. Yang ke-9, menjelaskan pentingnya filsafat sebagai penghubung dan integrator pengetahuan antar disiplin untuk menciptakan pemikiran yang holistik. Adapun metode penelitian. Yang pertama, studi pustaka literatur review, pengumpulan dan analisis dokumen akademis, buku, jurnal, dan artikel mengenai filsafat dan ilmu pengetahuan. Yang kedua, metode deskriptif, mendeskripsikan berbagai konsep dan pandangan filsafat serta ilmu-ilmu secara rinci dan terstruktur. Yang ketiga, analisis filosofis, menguraikan argumen, asumsi dasar, dan landasan teoritis filsafat serta ilmu pengetahuan secara kritis. Yang keempat,
komparatif, membandingkan teori dan pandangan dari berbagai filsuf dan ilmuwan untuk menemukan perbedaan dan persamaan. Yang kelima, pendekatan kualitatif, menganalisis data numerik terkait konsep, ide, nilai, dan pandangan filsafat tentang ilmu pengetahuan. Yang keenam, studi historis, meneliti perkembangan dan perubahan posisi filsafat dalam ilmu pengetahuan sepanjang sejarah. Yang ketujuh, sintesis teoritis, menggabungkan berbagai konsep dan temuan dari studi literatur untuk menarik kesimpulan yang komprehensif. Yang kedelapan, pendekatan interdisipliner, mengintegrasikan perspektif dari filsafat, ilmu alam, ilmu sosial, dan humaniora untuk analisis yang lebih dalam dan menyeluruh. Yang kesembilan, relatif kritis, mengkaji relevansi dan penerapan filsafat dalam konteks perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Yang ke-10, mengkaji kasus atau case study, menganalisis contoh konkret interaksi antar filsafat dan ilmu dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan pengumpulan dan analisis dokumen akademis seperti buku, jurnal, dan artikel mengenai filsafat ilmu pengetahuan. Definisi filsafat. Filsafat berasal dari beberapa bahasa, yaitu Inggris dan Yunani. Filsafat dalam bahasa Inggris yaitu filosofi. Sedangkan dalam bahasa Yunani, filsafat merupakan gabungan dua kata, yaitu philein yang berarti cinta, atau philos yang berarti mencintai, menghormati, menikmati, dan sophia yang artinya kehikmatan, kebenaran, kebaikan, kebijaksanaan, atau kejernihan. Berdasarkan teori tersebut, berfilsafat atau filsafat berarti mencintai, menikmati kebijaksanaan atau kebenaran. Hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan ahli filsafat Yunani kuno Socrates, bahwa filosof adalah orang yang mencintai atau mencari kebijaksanaan atau kebenaran. Sejarah ilmu filsafat menekankan pendidikan sebagai bagian integral dari ajaran agama. Zulkifli Musan dan Sajan Yazid 2025. Sejarah filsafat dimulai dari Yunani kuno sekitar abad ke-6 sebelum Masehi. Dianggap sebagai fase paling krusial dalam perkembangan filsafat. Pada waktu itu, cara berpikir manusia beralih dari yang mitos, pemikiran rasional yang dirintis oleh para filsafat awal seperti Thales, menyatakan bahwa air adalah unsur fundamental dari alam semesta. Filsufat besar seperti Socrates, Plato kemudian mengembangkan pertanyaan dasar mengenai alam semesta, etika politik, pengetahuan, dengan memanfaatkan akal dan rasio sebagai alat utama berpikir. Jadi kesimpulannya, filsafat memiliki kedudukan penting dalam kaitannya dengan ilmu-ilmu, karena berfungsi sebagai landasan arah dan teman balik perkembangan pengetahuan. Filsafat membantu ilmu-ilmu untuk tidak hanya berfokus pada aspek praktis dan teknis, tetapi juga memahami hakikat, tujuan, dan nilai yang melatar belakanginya, sekaligus mengarah dan mengontrol agar ilmu yang digunakan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Pokok pembahasan dalam filsafat ilmu adalah sejarah perkembangan ilmu dan teknologi, hakikat dan sumber pengetahuan serta kriteria kebenaran. Gufron 2023. Dengan demikian, ilmu-ilmu dapat berkembang secara lebih terarah, mendalam, serta bertanggung jawab terhadap kemanusiaan dan kehidupan. Secara ringkas, filsafat berperan sebagai landasan ontologis, memberikan dasar tentang hakikat realitas yang diteliti ilmu. B. Landasan epistemologis, menuntun secara memperoleh pengetahuan yang benar. Landasan aksiologis, mengarahkan ilmu agar bermanfaat dan bermoral.